مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian Masjid Al-Mu'awanah, alhamdulillah saya bersyukur tadi lancar walau perang dengan macet luar biasa, man. Baru keluar rumah tadi, Pak. Ya Allah, ada apa ini? Ternyata memang bendino ngono. Ya, dari Joyosuko keluar Mall Dinoyo, macetnya gak karu-karuan. Ya, sehingga alhamdulillah saya akal 4:30 berangkat. Alhamdulillah. Karena memang perkiraan matang pengalaman sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa mengkaji ilmu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Ayo bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abaina wa ummatina, jaddatina wa jaddina wa syaikhina. Ya Allah, biridallah bi syafaati Rasulillah ikdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sekarang bab an-niyatus shalihat fi ziyaratil kubur. Niat sholihah ketika akan ziarah
kubur. Ini banyak orang yang masih bingung. Aku katil kesini katil laupo. Apa yang akan aku lakukan? Jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi pertama memang harus noto niat. Niat yang pertama itba' ala amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya niat mengikuti perintah Rasulullah. Itu niat yang pertama. Jadi kalau bulan jenengan diajak saudara, diajak ayah kita, diajak ibu, diajak saudara, siapa saja untuk ziarah, niat yang pertama niat mengikuti perintah Rasulullah. Ya, dulu ketika Islam masih belum kuat, itu ada larangan Pak, perempuan ziarah kubur. Kenapa? Karena masih imannya masih labil. Tuas di kuburan nanti nyobek-nyobek rok, ya, nyobek-nyobek baju, ya, meratapi seolah-olah tidak ikhlas atas takdir Allah. Ya, ini dilarang awal-awal dulu. Ya. Kemudian setelah diperkirakan iman kaum muslimin itu mantap, iman kaum muslimah itu sudah bagus, baru Nabi fal'an fazuru. Sekarang berziarahlah kalian. Ini perintah Nabi. Jadi perempuan pun juga tidak masalah untuk ziarah kubur, sebagaimana Sayyidah Aisyah dulu bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah fazuri ilal kubur, silakan berziarahlah ke kubur. Ya, fi hikmahnya itu banyak ya ziarah kubur itu ya. Ingat mati yang jelas, biar tidak sembrono urip nih. Jadi ada rem. Orang itu kalau ingat mati biasanya ada rem, ono remi. Begitu masuk pekuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun, misalnya. Itu refleks, langsung ingat mati. Ya, langsung ya Allah, dulurku saiki ngene, ben-ben lak giliranku. Kapan giliranku ngene iki? Pasti ngomong ngono dalam batinnya. Maka pentingnya ziarah kubur itu yang pertama niatnya dulu Pak. Niat apa? Ada 5 niat. Ada 5 niat ini Pak yang diajarkan. Niat ada 5 niat ini Pak. Baru ziarah kubur itu ada 5 niat. Niat yang pertama itsba' ala amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat mengikuti perintah Rasulullah. Jadi ini baru bicara niat aja sudah ada 5 ini. Ya. Niat mengikuti perintah Rasulullah yang jelas. An-niyatus shalihat fi ziyaratil kubur. Yang pertama niat mengikuti perintah Rasulullah. Yang kedua, niat untuk lidzikril maut wal akhirah. Niat yang kedua, niat untuk mengingat mati dan mengingat kampung akhirat. Ini niat kedua. Jadi niat yang pertama niat mengikuti perintahnya Rasulullah. Yang kedua niat untuk mengingat mati dan mengingat akhirat. Biar orang itu tidak sembrono, los, tidak ada rem. Ini biar ada rem. Ya, jadi niat mengingat mati. Niat an-niyatu li dzikril mauti wal akhirah.
Niat untuk mengingat mati dan niat untuk mengingat kampung akhirat. Sebab begitu manusia itu masuk ke alam barzah, begitu manusia itu masuk ke dalam kubur, maka kata Nabi, semua yang tadinya di dunia itu tertutup, ada hijab. Ora iso ndelok pahala, ora iso ndelok dosa, ora iso ndelok yang gaib-gaib niku. Jadi pada waktu masuk ke alam barzah oleh Allah, tirai itu dibuka, Pak. Penutup-penutup itu dibuka. Ya Allah. Sehingga orang itu bisa melihat kebutuhan-kebutuhannya. Kalau orang di alam barzah itu beda dengan di alam dunia. Di alam dunia beda ketika kita ada di alam rahim. Jadi setiap pindah itu kebutuhannya berbeda. Ya. Setiap kita pindah alam itu kebutuhan kulon jenengan berbeda. Misalnya saat kulon jenengan berada dalam alam rahim, apa kebutuhan yang paling pokok? Kira-kira apa, Pak? Kebutuhan bayek nih loh, di alam rahim. Yang dibutuhkan itu hanya udel. Karena itu jalannya makanan dari ibu, darah, menghisap darah ibu, itu lewat pusat itu. Ya. Bayi itu kalau ditawari apapun pasti tidak mau, karena kebutuhan pokoknya ada pada udel. Udel itu. Coba jenengan tinggali. Jadi kebutuhan kebutuhan bayi di alam rahim itu kebutuhan pokoknya adalah udel. Karena lewat udel itu nanti bisa menghisap makanan dari ibunya, hisap darah, asupan gizi itu lewat udel. Pun begitu kita dulu pindah dari alam rahim ke alam dunia, ya, jenengan tinggali bayi yang baru dilahirkan, tangannya pasti gegem. Jenengan tinggali, setiap bayi yang lahir tangannya gegem mesti, Pak. Gegem tangan ini. Nopo? Kebutuhannya di depan mata. Apa? Dunia. Kebutuhan ketika sudah pindah ke dunia ini, kebutuhannya ya golongannya duit, harta. Kebutuhannya sudah beda. Makanya gegem kepingin menguasai dunia ini. Pingin menguasai barang opo wae. Itu gambaran lek bayek lahir gegem. Bayek lahir gegem. Itu pertanda bahwa manusia itu punya sifat serakah, kepingin menguasai opo wae sing ana di dunya. Jajal wis mati. Wong lek mati mesti ngeten. Buyar. Ya. Tangane wis budar wis. Gak gegemane. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kebutuhan duniawi lepas. Wis badhe ora gelem dunya maneh. Wis ora butuh dunya maneh. Kayak kate mati ini. Sehingga ketika bayi itu lahir gegem. Karena tahu kebutuhannya duit. Orang kalau sudah pindah ke dunia butuh duit, butuh harta, butuh rumah,
butuh kendaraan dan lain sebagainya. Kebutuhannya sudah beda. Kebutuhannya berbeda. Jadi uang bukan segalanya, tapi balikan segalanya butuh uang. Ya Pak ya. Jenengan bepergian nang Surabaya kabelet pipis, ngoyo 2.000. Jajal jenengan bayar 1.000, engkau disuruh ngoyo separuh jenengan. Dikongkon ngoyo separuh kok. Apa yang ndak butuh uang? Ya Allah, ngelak ya butuh uang, ngombe. Luwe titik butuh uang nang warung. Butuh. Kenapa? Alamnya beda. Dibandingkan di alam rahim butuhnya udel. Begitu pindah ke alam dunia kebutuhannya uwe. Lain sudah. Tapi ketika dia pindah alam lagi, pindah ke alam barzah, kebutuhannya lain lagi, bukan dunia lagi. Gak butuh duit maneh, gak butuh kendaraan maneh, gak butuh omah maneh, gak butuh harta benda maneh. Tetapi begitu masuk ke alam kubur, yang dia butuhkan adalah pahala. Butuh eling wis, begitu masuk kuburan eling. Nagih nang malaikat, mana kat pahala kula ngaji riyen di Al-Muawana. Pundi pahala kula salat, pundi pahala kula poso, pundi pahala kula ibadah amal-amal soleh. Jadi semuanya nanti ditampakkan, dibuka tirai gitu Pak. Makanya orang urip niku, ya, orang hidup itu adalah menanam. Ya. Orang hidup itu menanam. Di akhirat nanti menuai, memanen. Makanya hati-hati sejak urip itu, apa yang telah kita tandur, aiku bakal manen itu. Hati-hati. Apa ketika kita hidup, kita nanam apa? Nanam kebaikan, ya tumbuhnya keapian. Nandur elek, ya cukule ya elek. Nandur api, cukule api. Nandur amal soleh, ya nanti panen pahala. Nandur dosa, ya nanti ya panen siksa. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kula panjenengan itu tergantung nanemnya ya, nanem apa kita. Suka nanem kesainan, golek pahala ngeten iki, ini kan besar pahalanya. Orang ngaji itu masya Allah, saking gede nih pahala. Aduh. Saking gedene pahalai orang ngaji nggih. Ini sampai malaikat Jibril itu iri. Pengen dadi menungso kados kula panjenengan. Malaikat Jibril itu sampai iri. Gara-gara manusia bisa hadir pengajian. Walaupun tidak seberapa. Karena yang ini yang mengetahui nilai pahalanya di sisi Allah, dan akan kita rasakan ketika kita sumben masuk ke liang lahat. Pahala seperti ini yang dirindukan Pak. Pahala-pahala seperti ini yang dirindukan. Kenapa? Karena kita pindah alam.
Dari alam dunia yang diharapkan adalah harta, duit, tetapi begitu pindah ke alam barzakh, ketika kita pindah ke alam kubur, kebutuhannya sudah beda. Kebutuhan kita sudah berbeda. Apa, bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita? Di alam barzakh hanya butuh pahala. Dan berikutnya butuh ampunan. Butuh pahala plus butuh ampunan Allah. Makanya beruntung Pak, wong lek wis mati tapi dulur-dulur sing sik urip niku eling. Terus ndongakno, nyelametin. Itu orang beruntung itu. Orang yang beruntung itu ketika matinya yang hidup eling, ndongakno, bacano tahlil, dibacano yasin, disedekahno atas nama DE. Itu orang beruntung. Ya, beruntung sekali. Maka ciri-ciri orang beruntung ketika mati itu banyak yang mendoakan. Tetap didoain oleh dulur-dulur sing sik urip. Itu ciri-ciri orang beruntung. Tapi lek sing urip jegideg, ya, wis gak eling, haule gak eling. Lek jarine wong Jawa pas tepak ngeblake lali, sehingga tidak dihaulin, jegideg lah istilahnya. Itu orang rugi dan nangis mengharap kiriman. Mengharap kiriman. Di alam barzakh itu orang meninggal, orang wafat, orang mati itu bagaikan orang tenggelam yang butuh pertolongan. Dan mereka tidak butuh pertolongan yang lain. Tidak butuh unde-unde, tidak butuh jemblem, tidak butuh panganan-panganan, boten. Yang mereka butuhkan adalah kiriman pahala. Kita fatihai pahalanya, kita baca fatihah pahalanya untuk ahli kubur. Kita baca tahlil pahalanya untuk ahli kubur. Kita baca yasin pahalanya untuk ahli kubur misalnya. Mereka butuh itu. Ngandalno amale dhewe kurang, Pak. Kan ada orang mengatakan wa alaisa lil insan illa ma sa'a, ayatnya yang dibaca. Manusia itu akan memanen hasil dari jerih payah sendiri. Long pas urip gak tahu gak tahu sregep ibadah, mati nih jari ini nolak kiriman doa orang lain, kok kemelintimen, kemenyek metesek niku. Kula jenengan ketika ada di alam barzakh itu sangat mengharap doa orang lain. Makanya seperti tadi itu Pak, setiap habis sholat 5 waktu kan imam mimpin istighfar toh. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nyampe nih, ya Allah ampuni dosa kula dan dosa kedua orang tua kula dan dosa-dosa dulur kula lanang, dulur lanang muslim lanang, dulur muslim wedok, lan dosa-dosane dulur kula mukmin lanang, lan dosa-dosane dulur mukminah mukmin wedok, al ahya'i yang masih hidup, minhum di antara mereka, wal amwat dan yang sudah wafat. Tolong ampuni ya Allah. Setiap sholat nih, setiap sholat dipimpin oleh imam mendoakan yang wafat.
Karena apa? Karena ini kebutuhan. Orang mati itu gak butuh mobil, gak butuh. Rumah, tingkat, tak butuh sudah. Tapi orang mati itu sekali lagi kebutuhannya beda sudah. Butuh apa tadi? Pahala dan butuh ampunan. Kedua orang tua kita akan bahagia kalau putra putri ini setiap sholat 5 waktu mendoakannya. Makanya guru saya dulu pernah mengajari saya, wacowan rabbighfirli wali walidayya ping 100 setiap habis sholat. Kenapa? Berdasarkan dalil dalam kitab Sahih Muslim, orang tua yang sudah wafat akan bahagia dengan istighfar yang dikirimin anak itu. Jadi wulan jenengan jangan lepas Pak, 100 saja, 1 putaran tasbih. Hari subuh cok mulai wacowan 1 putaran tasbih niku. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100. Engkau zuhur 100 maneh. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Engkau asar mono maneh. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Maghrib sambil iktikaf, sambil ngrungokno pengajian, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. 1 putaran tasbih. Engkau Isya, ya, saya kalau Isya ceramah ngeten iki wiritan itu sambil nyetir, sambil pulang. Rabbighfirli, ya lebih 100. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Terus Kanjeng Nabi wonten kitab Sahih Muslim, orang tua yang selalu dibacain itu, ya, itu akan memperoleh kiriman seperti reward itu Pak, tumpuan. Bahkan dikabarkan mereka bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini reward hadiah ini dari siapa? Saya dulu di dunia tidak sebanyak ini beramal, ini kok banyak sekali, hadiah dari mana? Dikatakan oleh malaikat, hada min waladika laka, ini dari anakmu untukmu. Bahagia orang tua. Kita terus bacain istighfar. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Berat enggak? Berat enggak? Boten. Baca, dibaca. Ya, setiap habis sholat 5 waktu panjenengan waos niki. Panjenengan waos niki Pak. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Terus diwaca. Ini akan apa? Akan terangkat derajat orang tua kita, terangkat derajat orang tua kita di alam sana. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi bicara kebutuhan beda. Tak ulangi lagi. Kalau di alam rahim butuhnya udel, karena itu jalan makan untuk menghisap nutrisi, gizi, makanan, darah. Begitu pindah alam ke dunia, kebutuhannya berbeda. Dia mulai butuh duit, dia butuh rumah, dia butuh kendaraan, dia butuh pakaian dan lain sebagainya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Beda ketika sudah pindah ke dunia. Begitu pindah ke alam barzah, beda lagi kebutuhannya, yaitu butuh apa tadi?
pahala dan ampunan. Butuh pahala dan ampunan. Yang kedua, saran guru saya dulu, ya, setiap awakmu melewati pekuburan, mandekose, mandeko kirimono Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah maringono, Al-Fatihah khususan ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. Terus baru berjalan, melanjutkan perjalanannya. Itu ternyata, ya ternyata ini Pak rahasianya ya, orang yang suka begitu, ternyata orang yang suka sedekah doa seperti itu, besok onok mati nih kulon jenengan, orang-orang itu digerakkan hatinya untuk ngirim doa juga datang kula panjenengan. Ya Allah, orang itu kalau suka mendoakan saudaranya sesama muslim, kita kirimin Fatihah, onok mati nih kulon jenengan, maka orang itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk mendoakan kulon jenengan juga. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, Allah ampuni dosa kita gara-gara kita suka sedekah. Yang ketiga, Allah akan angkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji di dunia, di akhirat. Luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa. Makanya sekali lagi, lek panjenengan pas melampah budal lungo kesah teng pundi mawon, kok melewati kuburan mandekose, atau kalau naik pelan-pelan ila hadratin Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah terus al-kubur diwacano Fatihah. Lek panjenengan biasa sedekah doa seperti itu, nilai padilahnya luar biasa Pak. Garai kulon jenengan itu mulio, mulio di dunia, mulio di akhirat, terangkat derajate. Wong-wong niku onok mati ni awa-awaan, wong-wong niku mangke digerakkan hatinya untuk mendoakan kula panjenengan. Jadi tidak diam, ya, tidak diam. Ini bicara apa tadi? Bicara kebutuhan setelah pindah alam ya. Baik, kembali kepada an-niyatus sholihah fi ziyaratil kubur. Yang ketiga sekarang, niat pertama mengikuti perintah Rasul, yang niat yang kedua niat mengingat mati dan akhirat. Niat yang ketiga, niat ya untuk mendoakan mayit. Niat untuk mendoakan, bukan kita minta-minta ke yang mati. Salah, salah besar. Ada kuburannya Mbah Fulan, kita datang ziarah, ngomong, Mbah saya kepingin mobil Mbah, ya itu gojlok namanya, jaluk nang sing mati, jauh nang Gusti Allah. Di tempat keramat boleh. Misalnya kita ziarah ke makam wali, jangan minta ke Pak Walinya, tetap doa kepada Allah di tempat keramat, di tempat wali itu. Lah ini yang benar. Wono uang jaluk Pak Wali, jauh sumbangan, iya lek wali kota dikasih. Kadang orang akidahnya gak selesai ngajinya dulu ya. Takmir sudah membuka pintu agar ngaji biar tidak salah, mulai repot akhirnya. Diajak ziarah salah apa? Padahal oleh takmir sudah disuruh ngaji biar akidahnya tidak rusak.
Njaluke tetep nang Gusti Allah. Allahumma tetep. Cuma nunut tempat. Soale tempate keramat, tempate kekasihnya Allah, ditempati kekasihnya Allah. Nunut tempat. Karena tempat keramat ini, tempat-tempat itu ada. Seperti di Mekah misalnya, tempat keramat. Ya. Di Multazam, tempat keramat, Pak. Multazam itu apa? Tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di tengah-tengah itu yang namanya Multazam. Ndungo tengriko tembus langit. Ya. Itu namanya keramat tempat. Apa mana keramat tempat? Makom Ibrahim. Ndungo tengriko. Raudhah tempat. Apa raudhah itu? Tempat antara kamar Rasulullah, kuburan Nabi, kan dikubur di kamar Siti Aisyah, Kanjeng Nabi itu. Antara omai Kanjeng Nabi dengan mimbar. Tempatnya Kanjeng Nabi khutbah itu mimbar. Antara omai Kanjeng Nabi dengan mimbar. Lah, tengah-tengah itu namanya raudhah. Besok jadi taman-taman di surga. Itu namanya tempat karamat. Ya, tempat karomah. Dari kuburan. Kuburannya orang soleh. Walinya Allah. Nunut tempat. Doanya tetap kepada Allah. Allahumma tetap. Jangan minta ke yang mati. Salah lagi kok. Minta tetap nang Gusti Allah. Nunut tempat karena tempatnya karamat. Paham ya? Jelas ya? Nah sekarang biniyati doa alal mayyit. Ad-doa lid-doai alal mayyit. Mendoakan, niat untuk mendoakan mayit. Ini yang ketiga. Yang keempat, niat apa lagi? Ya, li hugugil mayyit, untuk melaksanakan hak-haknya mayit. Mayit itu punya hak menerima doa dari yang hidup. Ya sering-seringlah ke kuburannya orang tua kita, biar tidak hilang. Sampai rumputnya aduh hilang. Setahun sepisan. Ramadan akhir mau rioyo. Jangan begitu. Ya. Bersyukur kalau kuburannya orang tua dekat. Saking saya jauh, Pak. Sehingga saya 2 bulan sekali pulang. Atau 3 sampai 3 bulan baru pulang ke negara saya sana. Lah jenengan kalau orang tuanya dikubur di dekatin jenengan, sering-seringlah ditengok, disaponi, dibersihin, doa di situ. Masya Allah. Niatnya luar biasa ya. Niat mengikuti perintah Nabi, ziarah kubur itu. Yang kedua, niat untuk mengingat mati dan akhirat. Yang ketiga, niat untuk mendoakan mayit. Yang keempat, untuk melaksanakan hak-haknya mayit. Mayit itu punya hak untuk menerima doa dari kula jenengan, dari yang hidup ini. Lalu yang terakhir, niat untuk apa? Mempunyai hubungan dengan orang yang telah meninggal. Niat li tasilar rahim, ya, menyambung hubungan dengan yang meninggal itu. Ya.
Ya, menyambung hubungan. Jadi kalau kula jenengan umroh terus kita ziarah kubur Nabi, niatnya niat nyambung no awak. Ben kula panjenengan nyambung datang Kanjeng Nabi. Terus kula jenengan ziarah ke Baqi Al-Gharqad, makam para sahabat di mana? Di timure Masjid Nabawi itu ada kuburan para sahabat. Lah kula jenengan ziarah kubur ke sana ya, untuk apa? Menyambung. Biar kula jenengan nyambung dengan sahabat. Engko ke makam Uhud. Ya, ada Sayyidina Hamzah dan para sahabat-sahabat yang gugur di medan di Gunung Uhud. Kita biar nyambung, niat menyambungkan diri, ya. Niat nyambung dengan yang meninggal. Itu ada 5 niat ini ya. An-niyatus shalihat fi ziyaratil kubur. Jadi ada 5 niat yang sholihah ketika akan ziarah kubur, agar supaya kula panjenengan itu ya tidak salah, tidak sakar PDW dalam ziarah kubur ya. Sehingga kula panjenengan ini tetap berada di atas rel syariah ya, biar tidak melanggar dari syariat ya. Jadi harus kita luruskan. Jangan niat macam-macam. Niat kok golek pesugihan, bukan begitu. Ke kuburan itu niat ini tadi ada 5 niat. Kalau pesugihan kerja, ya kan? Kalau kita niat segala hajat kita dikabul oleh Allah, terus pinjem tempat keramat tadi boleh, tapi itu usaha batin. Usaha lahirnya apa? Kerja. Sama dengan orang ketika saya ditanya fadilah tentang surat Waqiah, saya bilang surat Waqiah itu menggampangkan rezeki karena banyak hadis yang mengatakan begitu. Tapi ingat, ini usaha batin. Surat Waqiah tentang iso umroh. Tapi harus ada usaha lahir. Surat juga, surat tanah, surat rumah, surat kendaraan. Di sekolah no, itu jenenge usaha lahir. Ya, usaha batin ada doa, tapi jangan batin tok, engkau kebatinan. Ada yang ditanyakan? Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Kurang berapa menit? Isa. Hah? Hah? Ya, silakan, masih ada waktu Pak. Yang mau tanya bebas, pertanyaannya asal sopan. Enggak? Tidak apa-apa, asalkan sama-sama rumah Allah. Yang nggak boleh sampai pakai kayak dapur, kayak rumah, kayak itu. Ya, kalau sesama dipakai sesama masjid, sesama rumah Allah, nggak apa-apa. Karena yang sedekah, yang infak itu sudah ikhlas diberikan kepada Allah.
Paham ya? Tak apa-apa. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula nami ramun pada selopon anyono seborang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.